Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 123x kongruen 132 modulo 231. Kita bisa langsung jawab. Nah, kan tadi di soal 123x ini kongruen dengan 132 modulo 231. Nah, sesuai dengan yang kita pelajari ya teman-teman, maka kita bisa ubah bentuk tersebut ke dalam bentuk seperti ini. Menjadi 123x dikurangi K dikali 231 kongruen dengan 132. Nah, selanjutnya kita cari angka berapa yang bisa membagi 123, membagi 231, dan membagi 132. Nah, setelah dicari yaitu dengan menggunakan angka 3, teman-teman. Nah, maka didapat 3 dikali 41x itu kan 123, dan 3 dikali negatif K kali 77 itu kan negatif K 231, kongruen dengan 132. Nah, kita bisa langsung saja kedua ruas dibagi dengan 3. Nah, jadi kedua ruas dibagi dengan 3. Nah, yang ini bisa tinggal 1 ya teman-teman, karena 3 dibagi 3 itu ialah 1. Maka hasilnya ialah 41x dikurangi K dikali 77 kongruen dengan 132 dibagi 3, di mana 132 dibagi 3 ini ialah hasilnya 44. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan K dikali 77, maka didapat 41x kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77. Maka didapat untuk X-nya ialah kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77 dibagi 41. Selanjutnya kita tinggal mencari nilai K supaya nilai X-nya ini menjadi bilangan bulat. Nah, setelah melakukan beberapa percobaan, dimulai dari dimasukkan, dimisalkan K-nya ialah 1, K-nya 2, K-nya 3, sampai seterusnya, maka didapat yang memenuhi itu ialah untuk K sama dengan 17, yaitu nilai X-nya ialah 33 modulo 231. Kemudian yang kedua yaitu untuk K 58, didapat X-nya itu ialah 110 modulo 231. Dan yang ketiga untuk K-nya 99, maka X3-nya ialah 187 modulo 231. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan ini, dari persamaan 123 X kongruen dengan 132 modulo 231 ini ialah 33, 110, dan 187. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 4, yaitu carilah 2 buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Nah, kita jawab teman-teman, karena yang ditanyakannya ialah bilangan ganjil positif, maka untuk bilangan ganjil itu kita misalkan dengan 2x ditambah 1 dan 2x ditambah 3. Karena angka berapapun jika dikalikan dengan 2 kemudian ditambah dengan 1, maka hasilnya akan ganjil.
Dan angka berapapun jika dikalikan dengan 2 ditambah 3, maka bilangannya juga akan ganjil. Kita langsung saja ke penyelesaian ya teman-teman. Karena hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107, maka si bilangan ganjil ini jika dikalikan kongruen dengan 10 modulo 107. Karena tadi sudah dimisalkan menjadi 2x ditambah 1 dikali 2x ditambah 3 kongruen dengan 10 modulo 107. Nah, selanjutnya kita kali pelangi ya teman-teman. Di mana 2x dikali 2x itu menjadi 4x kuadrat. Dan 2x dikali 3 menjadi 6x. Kemudian 1 dikali 2x menjadi 2x. Dan 1 dikali 3 menjadi 3. Kongruen dengan 10 modulo 107. Nah, karena ini ada yang sama variabel x dengan variabel x, maka kita jumlahkan menjadi 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 3. Nah, kedua ruas kita bisa kurangkan dengan 10 supaya nantinya kongruen dengan 0 modulo 107. Maka didapat 4x kuadrat ditambah 8x ditambah negatif 7 kongruen dengan 0 modulo 107. Nah, kemudian 4x kuadrat ditambah 8x, karena positif dengan negatif hasilnya negatif, jadi dikurangi 7 kongruen dengan 0 modulo 107. Nah, kemudian dari persamaan ini kita cari ditambah atau dikurangi angka berapa yang hasilnya nanti bisa menjadi akar kuadrat sempurna. Nah, setelah melakukan percobaan, yaitu kedua ruas dijumlahkan dengan 11, di mana untuk 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 7 ditambah 11, berarti kongruen di sini juga 11 modulo 107. Nah, maka didapat 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 kongruen dengan modulo 107. Dari persamaan 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 ini sama saja dengan 2x ditambah 2 dipangkatkan 2. Kita buktikan ya teman-teman. 2x ditambah 2 kemudian dikuadratkan. Nah, dari sini kita bisa 2 pangkat x dikuadratkan menjadi 4x kuadrat kan ya teman-teman. Kemudian 2 dikali 2 dikali 2x menjadi 2 kali 2 4. 4 dikali 2 ialah 8x. Positif ya teman-teman. Tambah 8x. Kemudian 2 dikali 2 itu 4. Nah, maka terbukti ya teman-teman, 2x ditambah 2 dikuadratkan ini sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4. Terbukti ya. Nah, jadi 2x ditambah 2 dikuadratkan ini kongruen dengan 11 modulo 107. Nah, selanjutnya kita cari angka berapa yang bisa diakarkan dan hasilnya bulat. Kita lihat 2x ditambah 2 dikuadratkan ini kongruen dengan 11, kongruen dengan 118, kongruen dengan 225 modulo 107. Nah, dari mana ini 118? Dari 107 ditambah 11 mendapatkan 118. Selanjutnya 118 ditambah 107 ialah 225. Karena yang bisa diakarkan dan nilainya bulat ialah yang 225. Maka didapat 2x ditambah 2 dikuadratkan itu kongruen dengan 225 modulo 107. Nah, karena ini kuadrat, untuk menghilangkan kuadrat berarti diakarkan. Atau bisa 15 kuadrat itu kan 225, atau ini tuh seharusnya plus minus ya teman-teman, plus
plus minus 15 kuadrat. Maka didapat untuk 2x ditambah 2-nya itu kongruen dengan plus minus 15 modulo 107. Nah, selanjutnya kita mencari yang positif terlebih dahulu, teman-teman. Yaitu untuk 2x tambah 2 kongruen dengan 15 modulo 107. Maka 2x ditambah 2 kongruen 15 modulo 107. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan 2. Didapat 2x kongruen dengan 15 dikurangi 2 modulo 107. Maka 2x kongruen dengan 13 kongruen dengan 120 modulo 107. Jadi mana ini 120 karena 13 ditambah 107. Nah, karena supaya nilai x-nya bulat, kita bisa menggunakan yang 120. Maka x kongruen dengan 60 modulo 107. Jika x-nya kongruen dengan 60 modulo 107, maka kita masukkan ke pemisahan yang tadi. Soalnya tadi kan sudah dimisalkan. Untuk bilangan ganjil yang pertama itu 2x tambah 1, dan untuk bilangan ganjil yang kedua ialah 2x ditambah 3. Maka kita masukkan saja. Nah, ke persamaan yang pertama dulu, yaitu 2x ditambah 1 sama dengan 2x-nya ubah dengan 60, 2 dikali 60 ditambah 1 sama dengan 121. Nah, yang kedua itu 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 3, yaitu sama dengan 123. Nah, untuk yang kedua yaitu yang negatif, yaitu 2x tambah 2 kongruen dengan negatif 15 modulo 107. Kita tulis ulang. 2x tambah 2 ini kongruen dengan negatif 15 modulo 107. Kita kurangi 2 kedua ruasnya, yaitu menjadi 2x kongruen dengan negatif 15 dikurangi 2 modulo 107. Didapat 2x kongruen dengan negatif 17 kongruen dengan 90 modulo 107. Maka nilai x kongruen dengan 45 modulo 107. Nah, jika x-nya kongruen dengan 45 modulo 107, maka kita bisa masukkan nilai x-nya ke persamaan yang pertama, yaitu 2x ditambah 1 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 1. Sama dengan 2 dikali 45 itu kan 90. 90 ditambah 1, 91. Dan persamaan kedua ialah 2x ditambah 3, yaitu sama dengan 2 dikali 45 ditambah 3, sama dengan 93. Nah, karena dari pertanyaannya ialah dua buah bilangan ganjil positif terbesar, maka yang diambilnya ialah 121 dan 123. Nah, kita dapat jadi dua buah bilangan ganjil terbesar ialah 121 dan 123. Teman, kita lanjut ke nomor 5. Nah, untuk nomor 5 yaitu carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Nah, kita jawab yang penyelesaian umum terlebih dahulu. Di sini 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Nah, ini kemudian kedua ruas kita bagi dengan 6. 84x dibagi 6 menjadi 14x, kemudian negatif 438y dibagi 6 ialah negatif 73y, dan 156 dibagi 6 ialah 26. Kemudian kita cari untuk nilai x-nya terlebih dahulu. Maka kedua ruas kita jumlahkan dengan 73y menjadi 14x sama dengan 73y ditambah 26. Maka didapat untuk x-nya ialah 73y ditambah 26 dibagi 14. Nah, untuk 73y ditambah 26 dibagi 14 ini kita sederhanakan menjadi x sama dengan 5y ditambah 1 ditambah 3y ditambah 12 per 14. Dari mana persamaan ini? Didapat dari
Kita uraikan, 5Y dikali 14 ialah 70Y. 70Y. Kemudian 14 dikali 1 ialah 14 ditambah 14. Dan sisanya ialah 3Y ditambah 12 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. Nah, 70Y ditambah 3Y ialah 73Y, dan 14 ditambah 12 ialah 26 per 14. Jadi persamaan yang ini sama dengan persamaan yang ini. Nah, selanjutnya kita bisa misalkan si 3Y ditambah 12 per 14 ini dengan T. Nah, berarti T sama dengan 3Y ditambah 12 dibagi 14. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 14 menjadi 14T sama dengan 3Y ditambah 12. Kemudian kita cari nilai Y-nya terlebih dahulu. Maka 3Y sama dengan 14T dikurangi 12. Dan Y sama dengan 14T dikurangi 12 dibagi 3. Nah, persamaan ini kita buat sederhana lagi menjadi 4T dikurangi 4 ditambah 2 per 3. Ini adalah persamaan kedua. Selanjutnya, untuk 2T dibagi 3 ini kita misalkan dengan U. Maka kita kedua ruas dikalikan dengan 3 menjadi 3U sama dengan 2T. Maka nilai T ialah 3U dibagi 2. Selanjutnya, dari T sama dengan 3U dibagi 2 ini kita sederhanakan lagi menjadi T sama dengan U ditambah U per 2. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, kita misalkan lagi U per 2 ini dengan V. Maka V itu sama dengan U per 2. 2V sama dengan U. Maka nilai U itu sama dengan 2V. Ini termasuk persamaan keempat. Nah, karena ini sudah bentuknya tidak percahan lagi, maka kita bisa substitusikan nih persamaan 4 ke persamaan 3. Nah, persamaan 4 ini kan U sama dengan 2V. Kemudian persamaan 3-nya itu ialah T sama dengan U ditambah U per 2. Maka kita bisa substitusikan T sama dengan U ditambah U per 2. Nah, kita ubah U-nya itu dengan 2V. Maka T sama dengan 2V ditambah 2V per 2 atau T sama dengan 3V. Nah, ini kita buat persamaan kelima. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 5 ke persamaan 2, yaitu Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 3, di mana kita ubah T-nya dengan 3V menjadi Y sama dengan 4 dikali 3V dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3V per 3. Maka Y sama dengan 12V dikurangi 4 ditambah 2P. Maka Y sama dengan 14V dikurangi 4. Nah, ini kita buat persamaan ke-6. Selanjutnya kita substitusi persamaan 6 ke persamaan pertama, yaitu X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y plus 12 per 14. Kita masukkan untuk Y-nya ialah 14V dikurangi 4. Maka X sama dengan 5 dikali 14V dikurangi 4 ditambah 1 ditambah 3 dikali 14V dikurangi 4 ditambah 12 per 4. Maka didapat untuk X-nya ialah 70V dikurangi 20 ditambah 1 ditambah 42V dikurangi 12 ditambah 12 per 14. Nah, didapat X sama dengan 70Pi dikurangi 19 ditambah 3. 3 ini dari mana? Dari negatif 12
ditambah 12 itu kan hasilnya 0. Maka 42 dibagi 14 hasilnya ialah 3. Nah, maka nilai X-nya ialah 73V dikurangi 19. Ini merupakan persamaan ke-7. Nah, dilihat dari persamaan ke-6 dan ke-7, maka didapat untuk nilai X-nya ialah 73V dikurangi 19 dan nilai Y-nya itu sama dengan 14V dikurangi 4. Selanjutnya kita lanjutkan ke yang penyelesaian khususnya. Nah, untuk penyelesaian khusus itu syaratnya ialah X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Karena X-nya tadi sudah kita dapat yaitu 73V dikurangi 19, maka X lebih dari 0 menjadi 73V dikurangi 19 lebih dari 0. 73V lebih dari 19. V lebih dari 19/73 atau pi lebih dari 0,260 titik-titik dan seterusnya. Dan yang Y-nya itu ialah lebih dari 0. Maka tadi juga sudah kita dapat yaitu Y-nya 14pi dikurangi 4 lebih dari 0. 14pi lebih dari 4. Maka pi lebih dari 4/14. Atau pi lebih dari 2/7. Nah, 2/7 ini didapat menjadi pi lebih dari 0,285. Selanjutnya kita buat garis bilangannya. Nah, untuk 0,260 halnya di sebelah sini kurang lebih. Kemudian di sini berarti untuk 2/7 yaitu 0,285. Karena ini lebih dari, maka pi-nya itu kemungkinan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang tak terhingga. Nah, kita bisa substitusikan. Untuk V sama dengan 1, maka nilai X-nya itu ialah 54. Dan untuk V sama dengan 1, maka nilai Y-nya ialah 10. Kemudian untuk nilai pi 2, maka X-nya ialah 127 dan Y-nya ialah 24. Untuk V sama dengan 3, maka nilai X-nya itu ialah 200 dan nilai Y-nya itu 38. Untuk nilai pi-nya 4, maka nilai X-nya 273 dan nilai Y-nya 52 dan seterusnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah V di mana pi lebih dari 19/73 untuk pi elemen bilangan real. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.